Ternyata Sang Maharaja Tarusbawa sedang dilanda kebimbangan antara ingin membantu Sanjaya selaku suami cucu kesayangannya yang kelak akan menerima tahta darinya. Di sisi lain, hasrat hatinya tidak mau menodai diri melanggar janji bersahabat dengan Prabu Purbasora. Watak Tarusbawa sejak dulu ingin selalu berdamai dengan pihak manapun. Tidak ada pertempuran yang tidak menumpahkan darah. Bila masih bisa bermusyawarah, kenapa harus ada pertumpahan darah? Ternyata Sang Tarusbawa berupaya untuk mengulur waktu penggempuran pasukan Sanjaya ke Galuh, mencari saat yang tepat untuk bisa menengahi atau berharap mudah-mudahan Sanjaya melupakan dendamnya kepada Purbasora. Dalam gundah gulana di usia senja, dia pun sakit keras, dan akhirnya Sang Maharaja Tarusbawa Darmawaskita Manumanggala Jaya Sunda Sembawa selaku Raja ke-13 Tarumanagara atau pendiri dan Raja pertama Sunda Sembawa pun wafat pada tahun 723 Masehi. Akhirnya Rakyan Sanjaya selaku suami dari ahli waris tahta Tarusbawa menjadi Maharaja kedua Sunda Sembawa dengan permaisuri bernama Ratu Teja Kancana dengan gelar nobat Maharaja Haris Dharma Bima Parakrama Prabu Maheswara Sarwajita Satru Yuda Puma Jaya. Kemudian Sang Anggada, cucunya Tarusbawa dari Putri Mayangsari, adik sepupunya Ratu Teja Kancana, dijadikan Mahapati menggantikan ayahnya, Sang Wangsanagara yang kini sudah berusia tua. Suasana masyarakat Sunda Sembawa pun kini dirundung haru. Betapa sedihnya ditinggal mati oleh seorang raja yang adil bijaksana dan cinta damai. Begitu besar cinta kasih mendiang kepada rakyatnya, sehingga telah dirasakan kesejahteraan dari kemakmuran negaranya. Sang Tarusbawa, seorang pendiri dan raja pertama, sangatlah besar jasanya dalam memerintah Sunda Sembawa, hingga menjadi kemaharajaan yang disegani oleh pihak manapun. Namun di saat pihak lain menganggap Sunda Sembawa sedang berkabung, Sang Sanjaya justru memanfaatkan situasi ini bersama Mahapati Anggada. Mahaprabu Sanjaya berangkat secara diam-diam membawa pasukan Sunda untuk bergabung dengan pasukan Mataram dan pasukan Sambara yang telah lama menunggu di kaki Gunung Sawal. Jarak kaki Gunung Sawal ke Purasaba Galuh di Karang Kamulyan adalah kurang lebih 17 km. Mahapati Anggada dengan pasukan Sundanya ditugaskan hanya mengepung wilayah ibu kota Galuh. Sedangkan serangan ke Keraton Galuh akan dilakukan oleh Prabu Sanjaya bersama pasukan Mataram dan Sambara, yaitu pada saat lewat tengah malam. Di saat tentara Galuh sedang tertidur lelap, tiba-tiba pasukan gabungan Mataram dan Sambara secara kilat menyerbu langsung
ke dalam keraton, sehingga membuat pasukan Bayangkara tidak berdaya. Dalam hiruk-pikuk pasukan gabungan Sanjaya menggempur para Bayangkara Galuh, Sang Sanjaya menghadapi Purbasora untuk bertempur secara kesatria. Sanjaya yang lebih muda dan gagah berani mampu mendesak Purbasora yang sudah berusia 80 tahun. Prabu Purbasora kewalahan menghadapi ketangkasan Sanjaya sampai akhirnya ia pun terbunuh. Sementara itu, Patih Bimaraksa yang sedang terdesak pun tidak dapat menolongnya. Hanya bisa menyaksikan rajanya yang juga kakak Misan dan mertuanya itu harus tewas di tangan Prabu Sanjaya selaku cucu pamannya. Nampaknya Sanjaya telah memberikan kesempatan kepada Bimaraksa dan para pengawalnya serta keluarga lainnya untuk meloloskan diri melalui Sungai Citanduy, kemudian menuju ke perkampungan Geger Sunten. Sementara itu pasukan Mahapati Anggada yang berjaga mengepung di luar keraton pun nyatanya membiarkan Patih Bimaraksa dan keluarganya meloloskan diri. Akhirnya Sanjaya pun berhasil merebut tahta kemaharajaan Galuh, sehingga dirinya menjadi penguasa di Sunda dan di Galuh. Pandermeulen mencatat adanya 3 kerajaan Galuh, yaitu 1 Galuh Purba yang berpusat di daerah Karangkamulyan, yaitu zaman pemerintahan Retikandayun dan Purbasora. Yang kedua Galuh Lor atau Galuh Luar, berpusat di bagian utara meliputi wilayah Kuningan, Majalengka dan Cirebon, sampai wilayah timur bekas Tarumanagara di sekitar Gunung Dieng, zaman pemerintahan Mandi Minyak dan Prabu Sena. Yang ketiga Galuh Anyar atau Galuh Baru, yang meliputi Kerajaan Denuh dan Galunggung, yaitu pada zaman pemerintahan Rahiang Kidul, yang sering diperebutkan oleh keturunan Galuh pertama dan Galuh kedua. Bukti catatan itu berkaitan dengan ditemukannya prasasti Canggal, bahwa Sanjaya membuat lingga pemujaan untuk Dewa Siwa di atas bukit Tirangga dalam bahasa Sangsakerta. Prasasti Canggal menyebutkan Sanjaya anak Sanaha, saudara perempuan Sena, Raja Galuh. Prasasti Canggal juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya, yaitu prasasti dalam bentuk candra sengkala berangka tahun 654 Saka atau sama dengan 732 Masehi, yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Hal ini pun tercatat dalam naskah kuno Carita Parahyangan di akhir abad ke-16 Masehi, bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh Rahiang Purbasora yang merasa lebih berhak atas tahta Galuh, sehingga Raja Sena terbuang ke Gunung Merapi. Sena menikah dengan putri Mataram Lama berputra Sanjaya, yang nama kecilnya adalah Rakean Jambi.
Sanjayalah yang dipercaya sebagai cikal bakal raja-raja di Mataram atau Jawa Tengah lama. Profesor de Kasparis menganggap harus ada penelusuran lebih lanjut antara isi prasasti Canggal dengan carita Parahyangan, karena satu, kedua sumber cocok bahwa raja yang digantikan oleh Sanjaya adalah Sana atau Sena. Kedua, prasasti Canggal menyebutkan Sanjaya putra Sanaha, saudara perempuan Sena, tapi tidak menyebutkan ayahnya. Ketiga, naskah carita Parahyangan menyebutkan Sanjaya putra Raja Sena, tapi tidak menyebutkan ibunya.